Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Abdul Qadir Takrut from TBI 5D. Today I'm gonna present about research case. For the first one is experimental research case. Jadi judulnya adalah The Effect of Using English Subtitles on Students' Listening Comprehension. Konteks of the study, penelitian eksperimental studi kasus ini dilakukan dalam konteks pembelajaran EFL di tingkat universitas dengan partisipan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Mahasiswa sering mengalami kesulitan memahami video bahasa Inggris autentik karena kecepatan berbicara dan kosakata yang tidak familiar. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya strategi pembelajaran untuk mendukung kemampuan menyimak mahasiswa. Research problem. Banyak pembelajar EFL mengalami kesulitan memahami materi listening autentik. Salah satu strategi yang digunakan adalah subtitle bahasa Inggris, namun efektivitasnya dibandingkan tanpa subtitle masih belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan subtitle bahasa Inggris terhadap kemampuan menyimak mahasiswa. Selanjutnya, research design. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan membagi peserta ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok eksperimental. Mahasiswa yang belajar menyimak menggunakan video dengan subtitle bahasa Inggris. Dan kelompok yang kedua adalah control group, mahasiswa yang belajar menyimak menggunakan video tanpa subtitle. Untuk variabel, independent variable, penggunaan subtitle bahasa Inggris. Dan dependent variable adalah skor kemampuan menyimak mahasiswa. Scales of measurement, independent variable, kita pakai nominal scale, yaitu ada subtitle dan tidak ada subtitle. Yang kedua, variabel dependent itu kita pakai reference scale, itu skor kemampuan menyimak. Untuk research hipotesisnya yaitu hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam skor kemampuan menyimak antara mahasiswa yang belajar menggunakan video dengan subtitle bahasa Inggris dan mahasiswa yang belajar menggunakan video tanpa subtitle. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam skor kemampuan menyimak antara mahasiswa yang belajar menggunakan video dengan subtitle bahasa Inggris dan mahasiswa yang belajar menggunakan video tanpa subtitle. Dan ini adalah skor. Di research ini kita dapat 10 peserta. Untuk selanjutnya, normality test. Dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji menunjukkan bahwa data pada kelompok eksperimen adalah p-value 0,778 dan kelompok kontrol p-value 0,978 berdistribusi normal. Statistical analysis. Di sini kita menggunakan independent sample t-test. Karena apa? Karena penelitian ini membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok yang saling independen. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa hasil uji independent sample t-test ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada tingkat signifikan 0,05. Nilai p-value yang diperoleh lebih kecil daripada nilai alfa yang ditetapkan, yaitu 5%. Sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. And the next one is correlation research case. Jadi judulnya itu The Relationship Between English Reading Frequency and Writing Ability of Senior High School Students. Dan research konteksnya, dalam pembelajaran EFL di tingkat SMA, kemampuan menulis siswa berbeda-beda karena menulis merupakan keterampilan yang kompleks. Salah satu faktor yang diduga mengaruhi kemampuan menulis adalah frekuensi membaca teks berbahasa Inggris. Namun hubungan antara frekuensi membaca dan kemampuan menulis siswa masih belum jelas. Oleh karena itu, penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kedua variabel tersebut tanpa melakukan manipulasi variabel. Untuk research problemnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi membaca bahasa Inggris dan kemampuan menulis siswa sekolah menengah atas? Research design. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional atau correlational research design tanpa melibatkan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Peneliti mengumpulkan data mengenai frekuensi membaca bahasa Inggris siswa dan skor kemampuan menulis mereka, kemudian menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik. Untuk research variables, independent variable yaitu frekuensi membaca bahasa Inggris dan dependent variable itu kemampuan menulis siswa. Selanjutnya, scales of measurement. Yang pertama, interval scale yaitu frekuensi membaca bahasa Inggris, dan interval scale lagi itu skor kemampuan menulis. Untuk research hipotesisnya, yang pertama, hipotesis 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara frekuensi membaca bahasa Inggris dan kemampuan menulis siswa.
Dan yang kedua, hipotesis alternatif, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara frekuensi membaca bahasa Inggris dan kemampuan menulis siswa. Nah, ini untuk hipotetika katanya, dan di sini kita juga dapat 10 peserta didik, dan ini adalah frekuensi dan skornya. Untuk selanjutnya kita ke normality test. Data tidak berdistribusi normal karena ukuran sampel yang kecil dan variasi data tidak memadai. Statistical analysis. Karena data tidak berdistribusi normal, analisis statistik yang digunakan adalah Spearman Rank Correlation untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Untuk hasil analisis toleransi Spearman menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara frekuensi membaca bahasa Inggris dan kemampuan menulis. P-value 0,079 dan P-value lebih kecil dari 1, yang mengindikasikan bahwa siswa yang lebih sering membaca teks berbahasa Inggris cenderung memperoleh skor menulis yang lebih tinggi karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Jadi hipotesis non ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara frekuensi membaca bahasa Inggris dan kemampuan menulis siswa. Analisis korelasi menggunakan Spearman's Rule menghasilkan koefiensi korelasi yang tinggi, yaitu 0,979 dengan nilai p-value yang lebih kecil dari 5% alfa, sehingga hipotesis non ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa yang secara rutin membaca teks berbahasa Inggris cenderung memiliki kemampuan menulis yang lebih tinggi. That's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.